Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ayo berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen dulu ya. Adinda Cindy, Hadirah. Selvia Rahma, Hadirah. Amelia Yustin Arofah, Hadirah. Agus Aji Saputra. Sakit, Bu. Sakit? Ya, Dari kapan Mbak Selvi? kemarin. Dari kemarin. Oh, sudah dicenguk? Belum. Belum. Nah, kalau besok belum berangkat, dicenguk ya temennya ya, bareng-bareng ya. Iya. Ya. Oke, sudah siap memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Sudah. Nah, pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sudah pernah dengar ya kata-kata Khulafaur Rasyidin? Sudah. Sudah ya. Nah, Khulafaur Rasyidin ini berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Kalau khulafa artinya pengganti, dan rasyidin artinya memberi petunjuk. Jadi bisa dikatakan Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memberikan petunjuk kepada umatnya atau menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Iya, ada yang tahu nggak siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Ada yang tahu? Ya, ayo siapa? Siapa saja? Abu Abu Bakar. Bakar. Terus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Terus Utsman. Utsman. Terus Umar. Umar bin Khattab. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ya. Abu Bakar itu lahir pada tahun 568 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Nah, Abu Bakar ini kepemimpinannya itu hanya 2 tahun 3 bulan. Jadi paling sebentar di antara 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar ini yang kepemimpinannya paling sebentar, yaitu 2 tahun 3 bulan. Ya. Ya. Nah, ada yang tahu nggak siapa nama lengkap Abu Bakar atau nama aslinya Abu Bakar? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada. Nah, Abu Bakar ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Quhafah At-Tamimi, atau pada masa kecilnya itu dipanggil sebagai Abdul Ka'bah. Nah, Abu Bakar ini adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah. Dan As-Siddiq kan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah nama yang diberikan Rasulullah, dan As-Siddiq itu artinya yang membenarkan Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini dalam keadaan apapun selalu membenarkan Rasulullah, ya, karena Abu Bakar kan sahabat ya, sahabat Nabi. Nah, selama kepemimpinan Abu Bakar, yaitu 2 tahun 3 bulan, apa saja sih kemajuan-kemajuan Islam yang diperoleh? Nah, kemajuan Islam yang diperoleh pada masa Abu Bakar, yang pertama yaitu ada perbaikan sosial, yaitu menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng. Yaitu dulu itu orang-orang
setelah ditinggal Rasulullah itu tidak mau membayar pajak. Nah, pada masa Abu Bakar ini, Abu Bakar mengatasinya. Terus juga ada orang-orang yang murtad. Ada juga nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi ya setelah Rasulullah wafat. Nah, itu semua distabilisasikan lagi oleh Abu Bakar. Jadi orang-orang itu disingkirkan dari Islam. Yang kedua yaitu ada perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Nah, Abu Bakar itu melakukan perluasan wilayah Islam keluar Jazirah Arab, yaitu ada Irak dan Suriah, atau yang daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga ada pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dulu kan Al-Quran itu tercecer ya, ada yang di kayu, ada yang di daun, ada yang di batu ya. Nah, pada masa Abu Bakar ini, karena Abu Bakar khawatir bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran itu kalau setelah mereka wafat tidak ada yang menyampaikan Al-Quran. Jadi Abu Bakar ini mengumpulkan Al-Quran lalu dibukukan. Nah, pengumpulan ayat Al-Quran ini atas saran dari Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dan yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satunya yaitu dengan membentuk lembaga Baitul Mal atau kas negara. Jadi seperti keuangan negara ya, untuk tabungan negara begitu. Sudah paham ya sampai sini? Paham. Nah, yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 583 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Nah, nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza. Nah, masa kekhalifahan Umar bin Khattab yaitu 10 tahun 6 bulan. Kalau tadi Abu Bakar berapa? 2 tahun 3 bulan. Kalau Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Nah, pada kekhalifahan Umar yaitu 10 tahun 6 bulan, apa saja sih pencapaian Islam pada kepemimpinan Umar? Yang pertama yaitu ada kekuasaan Islam tumbuh dengan pesat, yaitu Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia. Jadi menemukan wilayah Islam yang baru yaitu Mesopotamia. Yang kedua yaitu melakukan banyak reformasi secara administratif, yaitu ada yang pertama membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan, yaitu seperti tadi ya Mesopotamia. Dan yang kedua menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Jadi pada masa Umar ini didata, setiap wilayah Islam itu didata. Yang ketiga yaitu pada tahun 638 Hijriah memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Dan Masjid Nabawi ada di Madinah. Nah, itu pada kekuasaan Umar itu direnovasi dan diperluas. Ya? Ya. Sudah paham? Umar bin Khattab? Insya Allah sudah. Insya Allah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Ibnu Abdullah bin Umayyah. Lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Nah, Utsman bin Affan ini masa kepemimpinannya yaitu 12 tahun. Iya, 12 tahun. Tadi Umar bin Khattab berapa? 10 tahun. 10 tahun 6 bulan. Nah, ini Utsman bin Affan 12 tahun dan termasuk kepemimpinan terlama pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kemajuan apa saja sih yang diperoleh atau dicapai pada kepemimpinan Umar? Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Pada kepemimpinan Utsman ya. Yaitu yang pertama pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Yang kedua penyatuan qiraat Quraisy. Jadi tadi di kepemimpinan Abu Bakar tadi kan hanya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang dari daun, dari kayu. Nah, pada
masa kepemimpinan Utsman ini mulai dibukukan dan disebut Mushaf Utsmani. Jadi kitab Al-Quran itu dulu disebut Mushaf Utsmani karena dibukukan pada masa pemerintahan Utsman. Yang ketiga yaitu ekspansi wilayah Islam, dan yang keempat perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sama ya seperti tadi di kepemimpinan Umar, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram diperluas lagi. Ya, yang keempat atau yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini masa kepemimpinannya yaitu hanya 6 tahun. Jadi ini 6 tahun. Jadi ini masa kepemimpinan yang paling rendah ya setelah Abu Bakar. Jadi pertama Abu Bakar itu kan 2 tahun, Utsman 10 tahun, lalu Umar maksudnya Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun dan Ali 6 tahun. Nah, sudah tahu Ali itu siapa? Ya, Ali itu kan menantu Rasulullah ya. Jadi Ali itu menikah dengan siapa? Fatimah. Nah, pada masa kepemimpinan Ali yang 6 tahun ini, kemajuannya yang pertama yaitu memajukan dalam bidang ilmu berbahasa. Jadi dulu itu Al-Quran itu belum ada harokatnya ya, masih berbentuk huruf-huruf hijaiyah saja, tapi belum ada harokatnya, dan itu kan menimbulkan salah baca ya, bisa jadi salah baca gitu. Nah, pada kepemimpinan Ali itu mendirikan atau memajukan dalam bidang bahasa Arab, yaitu dengan menciptakan nahwu dan sorof. Jadi diciptakannya itu apa tadi? Harokat ya, untuk memudahkan umat Islam membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara, yaitu tadi Baitul Mal dikelola lagi pada masa Ali ini. Yang ketiga mengganti pejabat yang kurang konsisten, dan yang keempat membangun kota Kufah. Jadi kota Kufah ini dijadikan sebagai kota untuk para ahli hadis begitu ya, dan lain sebagainya, untuk memajukan ilmu-ilmu agama. Oke, sudah selesai dari penjelasan 4 Khulafaur Rasyidin ini. Apakah sudah paham atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Mana? Sudah paham? Paham. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah paham ya, insya Allah ya. Oke, kalau sudah paham, nanti Ibu tugaskan untuk merangkum ya. Nanti materi yang hari ini yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dirangkum dan nanti diserahkan ke Ibu minggu depan ya. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata dan kurang-kurangnya ya. Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.